Halo teman-teman, kembali lagi di channel Albert AE. Hari ini saya akan membagikan ilmu-ilmu penting tentang teks anekdot. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pengertian teks anekdot. Teks anekdot adalah cerita pendek yang lucu dan menggelikan yang biasanya berisi tentang kejadian sehari-hari. Anekdot biasanya menceritakan tentang tokoh-tokoh tertentu yang melakukan hal-hal yang tidak biasa atau lucu. Struktur teks anekdot. Struktur teks anekdot terdiri dari 5 bagian, yaitu 1. Abstrak. Bagian awal paragraf yang memberikan gambaran isi teks biasanya menunjukkan hal unik yang akan ada di dalam teks. 2. Orientasi. Bagian yang berisi awal mula atau latar belakang terjadi suatu peristiwa. 3. Krisis. Bagian yang berisi puncak cerita, yaitu konflik atau masalah yang terjadi pada karakter. 4. Reaksi. Bagian yang berisi respon atau reaksi yang dilakukan karakter setelah mengalami krisis. 5. Koda. Bagian penutup teks yang berisi amanat atau kritik. Kaidah kebahasaan teks anekdot. 1. Menggunakan kalimat yang menyatakan peristiwa masa lampau. 2. Menggunakan kalimat retoris, kalimat pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. 3. Menggunakan kata konjungsi yang menyatakan hubungan waktu seperti kemudian lalu. 4. Menggunakan kata kerja aksi seperti menulis, menyerahkan, berjalan, dan lain-lain. 5. Menggunakan kalimat seru. 6. Menggunakan kalimat langsung terutama untuk anekdot yang disajikan dalam bentuk dialog. 7. Menggunakan kalimat sindiran yang diungkap dengan penggandaian, perbandingan, dan lawan kata atau anonim. 8. Menggunakan kata kiasan atau konotasi, yaitu kata yang tidak memiliki makna sebenarnya. 9. Menggunakan konjungsi penjelas atau penerang seperti bahwa. Ciri-ciri teks anekdot. 1. Bersifat humor atau lelucon. 2. Bersifat menggelitik. 3. Bersifat menyindir. 4. Memiliki tujuan tertentu. 5. Kisah cerita yang disajikan hampir menyerupai dongeng. 6. Menggambarkan karakter secara realistis. 7. Menggunakan kata penghubung. 8. Menyertakan partisipan. 9. Mengandung unsur-unsur yang menarik. 10. Memiliki format satir. Tujuan teks anekdot. 1. Hiburan. Teks anekdot ditulis untuk menghibur pembaca. 2. Kritik. Teks anekdot bisa digunakan sebagai bentuk kritik terhadap peristiwa, momen, atau kehidupan sehari-hari yang terjadi dalam kehidupan sosial. Kritik tersebut disampaikan dalam bentuk sindiran berbalut komedi. 3. Membangkitkan tawa. Teks anekdot bertujuan untuk membangkitkan tawa pembaca. Manfaat teks anekdot. Manfaat teks anekdot adalah menghibur pembaca tetapi juga dapat menyampaikan pesan atau makna dengan cara yang ringan dan mudah dicerna. Fungsi teks anekdot. Dari pengertiannya terlihat bahwa teks anekdot memiliki sebuah fungsi sebagai sebuah ruang untuk mengkritik, menyindir, maupun ketidakpuasan terhadap penguasa. Namun kritikan ini dikemas sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah hal yang jenaka dan terkesan lucu. Contoh teks anekdot. Suatu hari di SMP Negeri Maju sedang ada kelas pelajaran bahasa Indonesia. Di tengah-tengah penjelasan, guru bahasa Indonesia menyelipkan pertanyaan kepada murid-muridnya. Bu Guru, murid-muridku sekalian, apakah kalian tahu permasalahan pemerintah Indonesia yang sering kita jumpai di televisi? Dono, banjir Bu. Pemerintah Indonesia sepertinya susah menyelesaikan permasalahan ini. Bu Guru, yap, tepat sekali Dono. Menurut kamu, daerah mana yang sering terjadi kebanjiran? Dono, menurut saya gedung DPR Bu. Bu Guru, apa alasanmu memilih gedung DPR Dono? Dono, banjir itu biasanya karena kebanyakan sampah dan gedung DPR sudah kebanyakan sampah yang duduk di sana. Contoh analisis teks anekdot. Abstraksi. Ada 2 orang dari partai politik, sebut aja namanya Danu dan Zaki, yang mempunyai niat yang sama dengan maksud untuk mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Orientasi. Setelah selesai memberikan berkas-berkas percalonannya ke KPU di wilayah masing-masing, Danu dan Zaki mengobrol sekaligus meminum kopi di sebuah kantin. Mereka kemudian terikat ke dalam sebuah percakapan yang sangat seru. Krisis. Danu
Zak, kamu tahu kan di negara kita sudah terdapat banyak politis yang kaya raya? Zaki, masalah itu aku juga tahu Danu, dengan kekayaan yang mereka dimiliki, mereka semua sanggup untuk membeli baju yang termahal di Indonesia. Zaki, loh, maksud kamu apa ya? Danu, ya apalagi kalau bukan baju tahanan KPK. Zaki, kok malah kaos tahanan KPK sih Dan? Aku nggak paham. Reaksi Danu, ya ilah. Coba aja deh kamu pikir Zak, seorang politis terlebih dahulu harus bisa mengambil uang negara minimal 1 miliar baru mereka semua bisa menggunakan kaos tersebut. Wahyu, oh aku baru paham kalau maksud kamu seperti itu Dan Koda. Kemudian mereka memesan kopi untuk kedua kalinya dan mengingat masa lalu mereka yang sudah pernah menggunakan kaos termahal KPK itu.